wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillah para jamaah hafizakumullah. Kula panjenengan sedaya kita bersyukur dumateng ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberi anugerah, diberi nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pada bulan Ramadan ini bisa menjalankan perintahnya berupa puasa di bulan Ramadan sampai hari yang kesekian harinya. Dan juga seiring dengan itu kita juga bisa menghidupkan hari-hari dan malam-malam di bulan Ramadan dengan rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dan bermohon semoga kita tetap diberi kekuatan oleh Allah, diberi kesehatan, diberi keistiqomahan dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menuntaskan dan merampungkan ibadah kita di bulan Ramadan sampai di penghujung Ramadan dan kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan Idul Fitri. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para jamaah hafizakumullah, Ramadan kali ini nuansanya agak lebih tenang dari Ramadan tahun kemarin. Ramadan tahun kemarin kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala hampir sebulan penuh dan sampai hari ini masih terasa nuansanya. Namun Ramadan kali ini kita lebih tenang, walaupun jelang Ramadan kemarin kita diberi shock terapi oleh Allah. Kita diberi shock terapi untuk menunjukkan bahwa selama kita hidup di dunia ini, maka selama itu pula kita akan senantiasa mendapatkan ujian dari Allah. Kita diberi gempa. Kalau kita berhusnudzon kepada Allah bahwa gempa ini adalah bentuk kegembiraan, keriang gembiraan daripada semesta menyambut bulan yang penuh berkah itu. Karena kita harus berhusnudzon kepada Allah dalam situasi apapun. Dan karena di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ujian itu adalah merupakan identik dengan takarrub kepada Allah. Kita belum teruji kedekatan atau ibadah kita kalau belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang terjadi, para hadirin, para jamaah hafizakumullah, kita harus menerimanya, kita harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Barakah hafizakumullah jami'an, kita diciptakan oleh Allah memiliki kecenderungan yang naluri, yang manusiawi, yakni kebutuhan yang berupa kebutuhan makan, kebutuhan minum, kebutuhan biologis, berhubungan dan lain sebagainya. Dan itu menempel terhadap diri kita semuanya. Masing-masing kita memiliki kebutuhan untuk setiap hari harus makan sekian kali. Kita memiliki kebutuhan setiap hari harus minum sekian volume air. Dan kita yang sudah menikah memiliki pasangan pun demikian, memiliki kebutuhan untuk berhubungan, menyalurkan hasrat kita. Dan dengan adanya kebutuhan seperti itu, maka kehidupan di dunia ini menjadi dinamis. Karena kita butuh makan, maka kemudian kita mencari makanan itu dengan cara bekerja. Dan ketika kita bekerja, maka pada saat itu pula tugas kita sebagai khalifah fil ard itu berjalan. Namun kaum muslimin hafizakumullah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kebutuhan-kebutuhan yang semacam itu membutuhkan media untuk penyeimbang, membutuhkan media untuk menetralisir agar kita tidak berlarut-larut di dalam memenuhi hasrat dan kebutuhan itu. Agar selera makan kita perlu ada penyeimbang.
agar kita tidak berlarut-larut menjadi manusia yang hidupnya hanya untuk makan saja, agar kita hidup di dunia ini tidak hanya untuk minum saja, dan agar kita hidup di dunia ini tidak hanya untuk melaksanakan hubungan biologis saja. Karena kalau orientasi hidup kita di dunia ini hanya untuk makan saja, hanya untuk minum saja, hanya untuk hal yang seperti itu saja, maka tidak ada bedanya kita dengan makhluk yang lain. Maka kemudian para jamaah hafizakumullah, Allah menguji kita agar menanggalkan ego-ego yang semacam itu. Kebutuhan kita untuk makan yang sudah berjalan hampir setiap hari sekian bulan, itu harus direm terlebih dahulu, itu harus ditanggalkan terlebih dahulu. Lalu kemudian kita diperintahkan oleh Allah agar berpuasa. Maka kemudian di dalam ayat yang sering kita dengar, perintah puasa ini ada kaitannya dengan keimanan. Kalau kita tidak iman, tidak akan melaksanakan puasa. Maka di dalam ayat itu disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Artinya apa? Kita berani untuk tidak makan pada siang hari karena yakin bahwa ada Allah. Jadi bukan hanya karena diperintah, bukan hanya karena budaya, bukan hanya karena kita sungkan kepada orang lain, tetapi konteks ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi kuncinya adalah iman yang ada di dalam hati. Sehingga kita tidak makan di siang hari, itu korelasinya adalah kita yakin bahwa Allah yang menilai. Kita tidak minum pada siang hari walaupun tanpa sepengetahuan siapapun, walaupun ada peluang bagi kita untuk makan di tempat-tempat yang tidak diketahui oleh orang lain, tetapi karena kita yakin bahwa ada Allah, maka kita tidak berani untuk melanggarnya. Kita tidak minum, kita tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Semuanya itu adalah di dalam rangka meneguhkan keimanan kita. Jadi as-saumu kamiqyasil iman. Puasa itu sebagai standar keimanan kita. Kaum muslimin, para hadirin jamaah salat subuh hafizakumullah. Di dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Hadisun sahih. Rasulullah pun menegaskan hal yang sama. La yu'minu ahadukum, kita keimanan kita tidak sempurna. Keimanan kula panjenengan dianggap tidak sempurna. Selama apa? Selama hawa nafsunya tidak bisa beriringan dengan syariat. Dengan apa maji'tu bihi, dengan apa yang aku bawa, kata Rasulullah. Jadi ada syariat, ada hawa nafsu. Hawa nafsu ya seperti tadi itu. Kita punya kecenderungan untuk makan, kita punya kecenderungan untuk minum, harus. Kita punya keinginan atau kebutuhan untuk melakukan hasrat biologis dan lain sebagainya. Tetapi hawa nafsu, ego yang semacam itu akan menjadi penunjang, penguat dan tiang daripada keimanan kalau seiring dengan syariat. Jadi ini adalah merupakan ujian kita, bahwa orang itu dikatakan beriman secara sempurna jika hawa nafsunya diluluhkan, jika hawa nafsunya itu diikutkan kepada ketentuan syariat. Inilah kaum muslimin hafizakumullah yang membedakan antara seorang muslim dengan yang non muslim, antara orang yang beriman dan yang tidak beriman. Kalau orang yang tidak beriman, barangkali dia hanya akan memperturutkan hawa nafsunya. Dia pengen makan sebanyak-banyaknya, tidak ada batasan apapun. Sesuatu yang dilarang oleh Allah, sesuatu yang dilarang oleh syariat, karena tidak ada standar iman, maka semua dijalani saja. Dia melakukan hal-hal yang bersifat kriminal karena tidak ada standar syariat, dijalani saja. Tetapi kita beda.
kula panjenengan niki adalah orang yang beriman, seorang muslim, orang yang terikat dengan syariat. Maka apa yang kita lakukan, hawa nafsu yang dianugerahkan oleh Allah ke dalam tubuh kita, ke dalam diri kita, semuanya disesuaikan dengan standar syariat. Inilah yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah hafizakumullah. Maka oleh karena itu, hawa nafsu atau egoisme, ego yang ada dalam diri kita ini, jika tidak diikutkan kepada syariat, kita disuruh puasa, tidak puasa, kita disuruh sholat, tidak sholat, justru kita memperturutkan siang hari mestinya kita menahan makan dan minum, justru kita melanggar. Maka yang demikian itu lama kelamaan hawa nafsu itu akan jadi Tuhan. Kenapa? Karena kita terus menuruti hawa nafsu. Mestinya yang diikuti itu Tuhan, yang diikuti itu Allah, yang diikuti itu baginda Rasulullah. Ini yang diikuti adalah hawa nafsunya. Maka lama kelamaan hawa nafsu ini jadi Tuhan. Inilah yang disinyalir oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, di mana beliau mengatakan, al-hawa ilahun yu'badu fil ardh. Jadi hawa nafsu itu seringkali jadi Tuhan yang disembah oleh makhluk di atas permukaan bumi. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa menurutkan hawa nafsunya. Bahkan na'udzubillah, ketika hawa nafsu untuk melakukan kemaksiatan diperturutkan, ingin begini di jalan, ingin begini di jalan, padahal semuanya itu melanggar syariat, maka lama kelamaan ia terbiasa dengan kemaksiatan. Lama kelamaan kemaksiatan itu menjadi kebutuhan pokok. Na'udzubillah. Alhamdulillah kula panjenengan sedaya, hawa nafsu kita arahkan, kita bimbing agar sesuai dengan keinginan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lama kelamaan para jamaah, hawa nafsu kita ini menjadi nafsu yang mutmainnah. Kita merasa tenang ketika sholat berjamaah. Bahkan ketika kita ketinggalan sholat berjamaah, kita menjadi tidak nyaman. Kita merasa nyaman ketika melaksanakan perintah puasa. Bahkan ketika kita melanggar, ketika kita tidak puasa, kita menjadi tidak nyaman. Alhamdulillah, nafsu kita, naluri kita mengarah kepada syariat. Oleh karena itu, di dalam kitab Al-Wafi disebutkan, kalau kita ingin melihat tentang orang-orang atau generasi-generasi yang terbaik yang pernah diciptakan, dihadirkan di atas permukaan bumi ini, yakni generasi para sahabat radhiyallahu anhum. Kita menyaksikan mereka adalah para generasi yang mana hawa nafsunya, ego pribadinya, ego keluarganya, semuanya sudah dinolkan, diserahkan kepada baginda Rasulullah. Jadi nafsu, ego, kepentingan pribadi para sahabat radhiyallahu anhum itu sudah dinolkan, disandarkan kepada Rasulullah. Kita melihat para sahabat-sahabat seperti Sayyidina Abu Bakar rela meninggalkan keluarganya untuk mengawal hijrahnya baginda Rasulullah. Padahal keluarga rela meninggalkan tanah airnya, rela meninggalkan kota Mekah, tumpah darahnya. Kemudian Sayyidina Utsman di dalam tarikh disebutkan, beliau kemudian ketika umat Islam di kota Mekah tertindas, lalu kemudian diperintahkan oleh baginda Rasulullah untuk hijrah ke negeri yang sangat jauh sekali, yakni ke negeri Habasyah, negeri Ethiopia. Sayyidina Utsman bersama para sahabat yang lain menjalankan itu. Kemudian ketika para sahabat diperintahkan untuk hijrah ke Madinah, meninggalkan anaknya, meninggalkan istrinya, seorang pemuda sahabat yang masih muda, yang belum menikah, juga pun harus meninggalkan orang tuanya. Karena apa? Karena ego pribadinya itu sudah dinolkan mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka padahal
para jamaah, para sahabat itu ya mereka kaya-kaya. Banyak sahabat yang kaya-kaya, punya kebun kurma yang melimpah, punya perdagangan, perniagaan yang melimpah. Tetapi ditinggalkan di kota Mekah, ditinggalkan bahkan punya istri, ditinggalkan untuk apa? Untuk ingin agar dirinya, hawa nafsunya ditinggalkan untuk bisa membersamai Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya para sahabat, generasi para sahabat ini adalah generasi terbaik. Kula panjenengan bisa meniru dan mentauladani mereka. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh di dalam sebuah hadis, khairul quruni qarni. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, generasi para sahabat. Tsummal ladzi yalunahum. Kemudian generasi berikutnya para tabi'in. Kemudian tsummal ladzi yalunahum, generasi para tabi'ut tabi'in. Maka para sahabat yang sudah mampu mengendalikan hawa nafsunya, menyesuaikan dengan keinginan syariat dan pembawa syariat yakni baginda Rasulullah, perjalanan hidup mereka harum sepanjang masa, didoakan oleh umat Islam seluruh dunia. Kenapa? Karena mereka adalah generasi yang telah mengendalikan hawa nafsunya hanya untuk kepentingan pembawa syariat. Kula panjenengan insyaallah kalau mampu mengendalikan hawa nafsu kita, dan puasa ini adalah momen, puasa ini adalah media bagi kita untuk belajar mengendalikan hawa nafsu. Tidak hanya kita dilarang untuk makan, tidak hanya kita diperintahkan untuk tidak minum, tetapi lebih dari itu, hawa nafsu yang lain yang halus menyelinap di hati kita agar dibatasi atau ditiadakan ketika berpuasa. Kita dilarang menggunjing, dilarang memfitnah, dilarang riba dan lain sebagainya. Ini ada di bulan Ramadan. Maka insya Allah kula panjenengan semua perintah itu dilaksanakan. Kita berpuasa, menahan diri dari makan dan minum, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan secara syariat. Lalu kemudian kita menahan diri untuk menjauhi hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Insya Allah kita keluar dari bulan Ramadan ini dalam keadaan Idul Fitri. Semuanya kita akan menjadi manusia yang suci, manusia yang fitrah, karena kita telah mampu mengendalikan hawa nafsu kita untuk kepentingan syariat, untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi manfaat napa ingkang saged kula sampaikan dalam waktu yang singkat ini dan semoga bermanfaat bagi kula panjenengan sedaya, dan yang terpenting semoga kita tetap diberi kekuatan, keistiqomahan, kesehatan sehingga bisa menjalankan ibadah puasa ini sampai tuntas dan kita bisa meraih keberkahan daripada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Monggo kita tutup.